Aku nggak merasakan ketika kecil jalan-jalan bareng sama keluarga. Bahkan sampai saat ini, aku nggak merasakan hal itu. Hal lain mungkin yang masih jadi harapanku juga, yang tiap orang mungkin ngerasa, oh ini hal yang biasa. Makan bareng sama keluarga. Aku juga belum pernah merasakan hal itu. Ternyata anak kecil yang berjalan sendirian di tengah keramaian itu nggak akan tersesat kalau misal kita nih mau bertanya sama orang di sekitar kita. Jadi nama aku Ukvi, UQVI. Kalau teman-teman penasaran itu artinya apa, nanti aku juga bakal bercerita tentang di balik namaku ini. Aku juga baru aja lulus dari Universitas Pembangunan Nasional Kota Yogyakarta, jurusan komunikasi, dan masih benar-benar menjadi fresh graduate yang masih nggak tahu mau gimana ke depannya gitu. Terus sekarang aku juga menjadi seorang penyiar radio, dan penyiar radio ini banyak hal yang ternyata ini berpengaruh pada aku yang nggak banyak orang tahu. Jadi mungkin ini adalah salah satu wadah untuk aku bisa curhat, tapi tidak dengan orang terdekatku gitu. Kalau misal ngomongin soal inner child, sebenarnya aku adalah orang yang kalau dibilang punya masa kecil yang bahagia itu sangat, ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Karena jujur, aku nggak merasakan sebahagia anak kecil pada umumnya. Misalnya nih, aku nggak merasakan ketika kecil jalan-jalan bareng sama keluarga. Bahkan sampai saat ini, aku nggak merasakan hal itu. Hal lain mungkin yang masih jadi harapanku juga, yang tiap orang mungkin ngerasa, oh ini hal yang biasa. Makan bareng sama keluarga. Aku juga belum pernah merasakan hal itu. Dalam artian bukannya nggak pernah ketika makan emang selalu duluan pun juga enggak. Cuman aku masih belum pernah merasakan hal itu. Dan satu hal yang mungkin aku rasakan sampai saat ini lebih ke aku anak bungsu dari 2 bersaudara. Cuman aku nggak pernah merasakan bahwa aku ini anak bungsu. Jadi ibaratnya aku anak bungsu yang harus menjadi anak sulung. Aku punya seorang kakak laki-laki, dan sebenarnya aku nggak bisa menyalahkan keadaannya. Karena memang mungkin dari kecil orang tua selalu menganggap bahwa aku ini anak kecil yang harus bisa menjadi anak dewasa. Mungkin itulah yang membuat diriku ini tidak bisa merasakan, aku punya kakak, nanti aku bakal dilindungi. Aku punya seorang kakak yang, nanti sama kakak aja. Aku sampai saat ini belum bisa merasakan hal itu. Dan ternyata itu memberikan banyak hal yang menurutku bisa merubah semua hal dalam diriku. Sama halnya seperti aku jarang bercerita mungkin dengan keluarga, bahkan ketika aku bercerita dengan kedua orang tua pun aku ngerasa, aduh aku nggak tahu mau ceritanya mulai dari mana. Dari sinilah aku berusaha untuk bisa mengembangkan bagaimana aku bisa bercerita dengan orang lain, seenggaknya aku bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan. Salah satunya ketika aku menjadi seorang penyiar radio ini, aku benar-benar bisa ya aku nggak tahu ya kedua orang tua mungkin dengar juga ketika aku siaran, tapi seenggaknya aku nggak menyampaikan itu secara langsung karena nggak tahu kenapa rasanya aneh gitu, rasanya canggung karena ya mungkin komunikasi juga di dalamnya. Cuman satu hal itu ternyata bisa memberikan banyak perubahan dalam diriku ketika aku seorang anak bungsu yang harus dipaksa menjadi anak sulung. Mungkin buat teman-teman di sini yang merasakan hal itu juga, ternyata anak kecil yang berjalan sendirian di tengah keramaian itu nggak akan tersesat kalau misal kita nih mau bertanya sama orang di sekitar kita. Jadi aku selalu ngerasa aku nggak perlu takut buat berjalan sendirian di tengah keramaian selagi aku nggak menutup mata, selagi aku nggak tersesat kemana aku harus pergi. Aku percaya kalau misal teman-teman di sini juga bisa berjalan di kaki kita sendiri. Bukannya membuat teman-teman ngerasa, oh kita nih menjadi manusia yang individual gitu, enggak. Tapi lebih ke gimana caranya buat kita nih bisa explore semua hal tentang apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan, aku sharing ke teman-teman. Pokoknya jangan pernah ngerasa takut, kita sendirian di sini. Walaupun memang harus menjadi seorang yang dewasa belum pada saatnya, tapi aku yakin suatu saat nanti kita akan dihadapkan pada pilihan itu. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan ya untuk Mbak Ukvi. Luar biasa. Jadi Mbak Ukvi ini dituntut, dipaksa oleh keadaan untuk dewasa gitu ya. Padahal anak bungsu, tapi situasi membuat Mbak Ukvi menjadi seorang anak sulung gitu. Nah, mungkin Mbak Ukvi terima kasih atas sharingnya. Nah, mungkin di sini gini.
mungkin dari sisi psikologisnya seperti ini. Jadi kan tadi kondisi lagi-lagi yang menyebabkan inner child itu seperti itu. Tapi sekarang dia punya orang tua baru. Siapa? Iya, diri kita sendiri dan teman-teman semuanya. Nah, berarti sebagai orang tua yang sekarang apa yang harus Mbak Ukti lakukan? Lebih ke sebenarnya percaya sama siapapun yang bisa kita ceritakan. Karena Upi ngerasa kalau misal kita udah nyaman sama seseorang, tuh kadang kita ngeluarin hal-hal bodoh yang ternyata itu kayak anak kecil gitu. Nah, itu adalah titik di mana oh ternyata aku nyaman sama orang itu. Ketika kita udah bisa ngelakuin hal-hal yang mungkin masa kamu kayak gini nih sama aku. Tapi ketika emang kita bisa ngelakuin hal-hal bodoh ya, ibaratnya ke orang lain, itu berarti kita udah ngerasa nyaman dan kita bisa menganggap bahwa teman itu adalah orang yang bisa untuk membawa kita langkah lebih jauh lagi tanpa ada berbagai tuntutan dan apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, betul. Mungkin tepuk tangan dulu. Ya, ternyata apa? Nggak mendapatkan dari kecil, tapi bisa, ada orang lain yang bisa memenuhi itu. Tapi sebenarnya ada satu rahasia. Sebelum mendapatkan dari orang lain, kita bisa mendapatkannya dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, rangkullah si anak kecil itu. Ajak dia main-main. Lakukan hal-hal yang waktu kecil itu belum kesampaian. Misalnya waktu kecil belum kesampaian, jalan-jalan. Ajaklah dia jalan-jalan. Jadi aku bukan jalan sendiri, tapi aku berjalan dengan inner child-ku. Terus apalagi misalnya belum pernah makan dengan keluarga gitu ya, makanlah sendiri, anggaplah aku makan dengan keluargaku gitu. Jadi kita yang mengisi peran-peran itu pada akhirnya, sehingga ketika akhirnya kita bisa berdamai, kita merasa utuh, nggak ada orang ataupun nggak jadi masalah, karena aku maksudnya ibaratnya nggak hanya pada orang yang kita merasa nyaman segala macam, tapi pada dunia pun kita bisa menunjukkan kita apa adanya, karena kita udah penuh si inner child, udah bahagia. Jadi sekarang orang tuanya ada siapa? Orang tuanya sekarang ada siapa? Diri aku dan juga teman-teman. Ya, betul sekali.